Shalom, kembali kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah online pada minggu hari ini. Mari kita bersatu teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita mau naikkan pujian, ku masuk ke hadirat-Mu. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya indahnya
doa pembukaan, minta Ibu Stefani pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, benar ya Tuhan, kami tersungkur di hadapan-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan, untuk setiap pujian penyembahan-Mu, dan kami boleh masuk dalam bait-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk minggu yang terakhir kami boleh memasuki di bulan Juli ini, di mana Kau telah mengasihi, menyertai kami ya Tuhan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Dan itu adalah anugerah yang besar untuk setiap daripada kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini, kami rindu ya Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk boleh mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah ya Bapa, untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami panjatkan, dan semua itu boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Bapa Kau berkati ibadah online kami ini, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Dan di situ ya Tuhan, sukacita-Mu melimpah atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah ya Tuhan Kau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, untuk ibadah online di rumah kami masing-masing, hanya di dalam tangan dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk ke pengakuan dosa dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Kita tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kita percaya akan kekuatan doa. Mari kita naikkan pujian ini. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa
Terima kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui di hadapan Tuhan apa yang menjadi kesalahan dan dosa kita sepanjang minggu ini. Mari kita masuk di dalam doa. Firman Tuhan berkata, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, janganlah Engkau membuang kami orang-orang yang berdosa ini, karena begitu rapuhnya kami, lemahnya dan terbatasnya kami. Kami seringkali berkeluh kesah, kami seringkali bersalah di hadapan Tuhan, dan hidup tidak mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami, basuh kami dengan darah yang kudus ya Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat pengampunan-Mu. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usia mereka. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk Ibu Susan Chandrawinata, 31 Juli berulang tahun. Tuhan berkati, Tuhan Engkau tambahkan kesehatan, keluarganya. Kami serahkan apa yang dikerjakannya. Berikan kekuatan, hikmat, berkat-Mu menyertai. Kami berdoa untuk suami, anak-anaknya. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara masa depan keluarga Ibu Susan Chandrawinata. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengar doa kami. Kami berdoa menyerahkan juga masa pandemi ini. Tuhan, Engkau lindungi seluruh jemaat-Mu. Tambahkan kesehatan. Berkati mereka semua dalam segala pekerjaan usaha, bisnis mereka. Cara Tuhan luar biasa. Kami berdoa menyerahkan korban COVID-19 itu yang sedang terpapar. Tuhan jamah dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan juga keluarga-keluarga yang kehilangan anggota karena korban COVID. Mereka berduka cita, hiburkan dan kuatkan. Berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami. Tuhan pakai untuk mereka boleh mengendalikan situasi COVID-19, bahkan juga perekonomian negeri ini boleh pulih dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Dengar doa kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Saat yang paling indah adalah kita boleh duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Lause Freeman. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku di sepanjang hidupku. Sertai jalanku
ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu semuanya. Ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamat pagi semua jemaat Tuhan, Shalom. Kembali kita bersama-sama beribadah di akhir minggu bulan Juli ini. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan sempurna di dalam hidup setiap kita, saudara. Saudara, kita punya rencana awal bulan Agustus, mudah-mudahan perkembangannya membaik. Kita akan mengadakan ibadah komunal atau ibadah bersama kembali, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah maupun badan pengurus pusat. Kita berdoa bersama-sama supaya kita kembali bisa beribadah secara bersama di gereja. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan ini, saudara, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di pagi hari yang indah dan cerah ini, Tuhan berikan kami kembali kesehatan di dalam beribadah di hadapan Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan semuanya itu bukan karena kekuatan kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, hati kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan kami kemampuan di dalam mendengar dan mengerti bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang penuh kehinaan dan keterbatasan. Berikan dia kemampuan untuk menyampaikan dengan sesederhana mungkin, sehingga setiap kami pendengar bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sekali lagi hamba-Mu tuntun di dalam ketidaksempurnaan di dalam dirinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa kita saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, secara khusus gereja, jemaat gereja PIK. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini kita akan belajar satu perenungan kebenaran firman Tuhan yang tentunya itu tidak terlepas dengan konteks yang kita alami saat ini. Temanya adalah tenang, masih ada Tuhan. Saudara, mengapa muncul tema ini saya bawakan di dalam perenungan atau khotbah pada pagi hari ini? Tentunya saya percaya semua manusia di dunia ini, dan tidak terlepas kita sebagai orang yang percaya, itu tidak pernah luput dari yang namanya masalah ataupun tantangan di dalam hidup. Oleh sebab itu, sikap kita akan menentukan kita bagaimana kita menghadapi dan mengerti bahwa kita harus tenang di dalam menghadapi masalah tersebut. Karena kenapa? Tuhan masih ada. Ya. Jadi jangan sampai masalah itu membuat kita buta terhadap pertolongan Tuhan yang sempurna. Saudara, sebelum lebih dalam kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5-7.
Sekali lagi kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Saudara yang terkasih di rumah saat ini yang menyaksikan, mari perhatikan secara saksama, saya akan bacakan buat kita ayat ini. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, tenang, masih ada Tuhan. Sering sekali di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, tentu sekali lagi tidak pernah terlepas yang namanya masalah, saudara. Ya. Masalah begitu datang bertubi-tubi di dalam diri kita. Tantangan hidup sehingga membuat kita frustasi, membuat kita tidak bisa melangkah. Karena kenapa? Keadaan yang kian hari menghimpit kita. Ini adalah tantangan hidup, saudara. Semua orang di dunia ini mengalami hal yang sama. Terlebih di masa-masa COVID-19 saat ini. Ya. Jelas, kalau kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka kita akan gampang jatuh, saudara. Ya. Saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya bersikap di dalam menghadapi tantangan hidup? Bagaimana kita sebagai orang percaya akan tenang dan percaya bahwa masih ada Tuhan dikala masalah ada? Nah, ini yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara, sebagai manusia, natur manusia pada umumnya akan mudah selalu bersyukur di hadapan Tuhan ketika keadaan hidup lancar ataupun tidak ada masalah sama sekali. Ini kenyataan, saudara. Semua orang sekali lagi akan mudah untuk bersyukur ketika keadaan hidup lancar. Saudara, ada seorang sastrawan Kristen yang begitu terkenal di zamannya. Tulisan-tulisannya begitu banyak, baik di media maupun buku-buku yang dicetak. Sampai saat ini beliau masih terkenal oleh karena kata-kata yang disampaikan dan teologi atau kandungan teologi yang di dalam setiap tulisannya itu sungguh menguatkan setiap orang percaya. Dia adalah C.S. Lewis. Dia berkata demikian, saudara. Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini lancar? Tetapi begitu sulit aku temui ketika hidup ini membutuhkan pertolonganmu. Saudara, kalimat ini mewakili semua kita, saudara. Ini jelas. Kata-kata yang begitu puitis dan penuh makna. Sebagai manusia kita memperlakukan Tuhan itu hanya sebagai ojol pengantar makanan. Saudara, kalau setiap kita yang sering memakai jasa driver online, ojek online mengantar makanan, samalah seperti itu kita memperlakukan Tuhan. Kita hanya mau membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Ketika kita butuh Tuhan, maka kita akan berteriak kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan. Tetapi tatkala ketika hidup kita lancar, kita akan melupakan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini lancar? Benar, saudara. Sekali lagi, kita hanya bisa bersyukur ketika Tuhan memberikan kelancaran dalam hidup kita. Kita melihat bahwa benar-benar nyata ada Tuhan. Tetapi kita dikelabui oleh hidup kita, oleh masalah kita. Dan kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Karena masalah itu. Jadi sekali lagi, saudara, ini adalah tantangan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita sebagai orang percaya hanya mau membutuhkan Tuhan, hanya bisa mengakui keberadaan Tuhan ketika hidup kita lancar. Tetapi kita menolak akan Tuhan ketika masalah bertubi-tubi di dalam diri kita. Siapa sih orang yang tidak punya masalah? Semua orang pasti punya masalah. Ya. Tuhan terkadang mengizinkan masalah itu di dalam kehidupan setiap manusia, tak terkecuali kita sebagai orang percaya, itu untuk menunjukkan apakah kita
tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara, Tuhan yang menolong kita kemarin, maka Tuhan yang sama akan menolong kita pada hari ini ketika masalah melanda hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Jangan menjadi frustasi ketika ada masalah. Tenang, masih ada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal poin bagaimana kita harus tenang di dalam menghadapi situasi dan masalah di dalam hidup kita. Sekali lagi ada 3 poin bagaimana kita harus tenang dan percaya bahwa masih ada Tuhan. Yang pertama adalah mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Mari kita melihat di dalam ayat yang kelima, saudara. Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini jelas, saudara. Ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita sering sekali sebagai manusia mau berjalan sendiri tanpa mau mengakui Tuhan, tanpa mau bersandar kepada Tuhan, tanpa mau percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Amsal, penulis Amsal yang tidak lain dan tidak bukan adalah Salomo, adalah orang yang diberikan oleh Tuhan hikmat lebih daripada orang sejamannya, lebih dari orang di antara bangsa Israel. Tentunya si Salomo sadar bahwa di dalam perjalanan dinamika hidup seseorang, sering sekali ketika menghadapi masalah hanya mau bersandar kepada pengertiannya sendiri dan tidak mau mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Apa maksudnya mempercayakan Tuhan dengan segenap hati, saudara? Saudara, mempercayakan Tuhan dengan segenap hati adalah setiap aspek kehidupan, baik di dalam suka, baik di dalam duka, dan baik di dalam segala hal, kita percayakan kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya mau percaya kepada Tuhan ketika situasi ekonomi, situasi kehidupan kita lancar. Tetapi kita lupakan Tuhan ketika kita sedang ada dalam masalah. Kita berkata Tuhan tidak ada. Kita berkata Tuhan itu tidak peduli kepada saya. Di mana Tuhan? Di saat anak Tuhan mendapatkan cobaan. Itu sering sekali pertanyaan kita yang muncul, saudara. Saudara, sekali lagi saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk merenungkan bagian ini. Mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Ketika dengan demikian, saudara, kita mempercayakan Tuhan dengan segenap hati kita, maka saya percaya saudara dan saya akan mampu melihat pekerjaan Tuhan, melihat tangan Tuhan bekerja di balik duka yang kita alami. Maka kita mampu sekali lagi untuk tenang dan percaya bahwa masih ada Tuhan. Jelas, saudara, ini adalah bagian penting di dalam kehidupan orang percaya. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya atau pengikutnya, tatkala orang bertanya, hukum apa yang paling utama dan terutama? Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu. Ini menunjukkan bahwa sepenuhnya hidup kita itu percaya kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, saudara. Bukan setengah-setengah. Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya seluruh kehidupan kita percayakan segenapnya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Oleh sebab itu, jelas mempercayakan Tuhan dengan segenap hati adalah satu kunci utama bagaimana kita harus tenang dan percaya bahwa masih ada Tuhan. Poin yang kedua, saudara, adalah berkaitan dengan hal demikian, mengakui Tuhan dalam segala hal. Ya. Sekali lagi, poin yang kedua ini adalah mengakui Tuhan dalam segala hal. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, saudara. Saya akan bacakan buat kita. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, sekali lagi, Salomo sadar, tahu betul bagaimana ciri-ciri seseorang di dalam mengakui Tuhan. Di dalam
perjalanan kehidupannya, saudara. Ada satu ayat yang menarik juga di dalam Amsal, pasal 14 ayat 12. Sekali lagi, Amsal 14 ayat 12 saya akan bacakan buat kita. Demikianlah firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, mari kita simak kalimat ini, firman Tuhan ini. Ini jelas-jelas menegur hati kita, menegur pribadi kita. Bagaimana kita harus mengakui Tuhan di dalam segala hal. Jangan sampai saudara kita berpikir ketika ada masalah kita mencari jalan keluar sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Itu sama saja saudara, kita memecahkan masalah dengan masalah. Sekali lagi, kalau kita tidak mengakui Tuhan di dalam segala hal perkara hidup kita, maka itu sama halnya kita sedang memecahkan masalah dengan masalah. Jadi jelas saudara, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Ya, saya mengutip kata-katanya Pak Yakub Trihandoko berkata demikian saudara. Apa yang kita anggap wajar belum tentu itu benar. Sekali lagi, apa yang kita anggap wajar itu belum tentu benar. Nah, ketika kita dikuasai oleh masalah, tantangan kehidupan kita, saudara, sering sekali kita itu bertindak sendiri tanpa memikirkan banyak hal saudara. Tanpa bijaksana, tanpa kita harus berpikir apa dampak ke depannya, apa dampak yang akan terjadi. Dan kita hanya berpikir itu wajar. Ini adalah wajar kita bertindak. Kita bertindak dengan semena-menanya. Tetapi ingat, apa yang kita sangka wajar belum tentu itu benar. Nah, mari kita renungkan bagian ini. Akuilah Tuhan di dalam segala hal. Maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Saudara, jangan sampai kehidupan kita di dalam perjalanan iman kita menuju kesempurnaan seperti Yesus Kristus, kita tidak mengakui Dia di dalam segala hal. Ya, jangan sampai kita menganggap sesuatu hal itu benar atau wajar, tetapi sekali lagi itu ujungnya akan menjatuhkan kita. Apa yang disangka kita itu adalah lurus, tetapi ternyata ujungnya maut. Hati-hati saudara, jangan sampai kita tenggelam di dalam permasalahan kita. Dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Padahal kita sendiri yang salah. Kita tidak mau mengakui Tuhan di dalam segala hal. Lalu bagaimana implementasinya saudara di dalam mengakui Allah dalam segala hal? Yaitu di dalam doa kita, di dalam pergumulan kita, di dalam perenungan kita kepada Tuhan. Akui Dia. Akuilah Tuhan di dalam segala hal, apapun itu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan di dalam perencanaan kita, di dalam permasalahan kita. Jangan pula kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, ini jelas saudara. Oleh sebab itu, ketika kita mengakui Tuhan di dalam segala hal, maka percayalah saudara dan saya akan tenang. Karena kenapa? Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang kemarin menolong kita, maka Tuhan yang sama akan mampu menolong kita saat ini. Ketika kita mendapatkan tantangan hidup yang begitu berat, saudara. Ya, jadi saudara, jangan sampai kita berpikir bahwa kita lebih benar kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Ini kembali kepada hikmat. Bagaimana kita bijaksana untuk memutuskan jalan hidup kita. Saudara hidup di luar Tuhan, saudara memutuskan sesuatu hal tanpa Tuhan, maka siap-siap untuk terjun ke dalam jurang maut. Ya, sekali lagi, Amsal 14:12 ini jelas dikatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Hati-hati saudara. Hati-hati sekali di dalam bertindak ketika tantangan hidup melanda kita. Jangan sampai kita melupakan Tuhan.
Jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan tidak ada kok. Tuhan itu nggak jelas. Mengapa seharusnya Tuhan langsung turun tangan? Seperti itu saudara. Jangan sampai. Betul, memang natur kita sebagai manusia berdosa selalu menginginkan ketika ada masalah itu Tuhan langsung turun tangan. Tidak saudara. Tatkala Tuhan mengizinkan hal itu supaya kita sabar. Supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan kita menjadikan Tuhan itu sebagai kacung kita. Jangan kita menjadikan Tuhan itu sebagai Santa Claus. Untuk menyenangkan anak-anak kita, menyenangkan kita. Ketika kita butuh hadiah, kita minta kepada Santa Claus. Santa Claus kasih. Jangan saudara. Jangan sekali lagi kita memiliki konsep Tuhan itu kita jadikan sebagai kacung kita. Jangan kita memiliki konsep Tuhan kita jadikan sebagai Santa Claus yang memenuhi hasrat kita. Jangan sampai seperti itu. Akuilah Tuhan di dalam segala hal. Maka Tuhan akan meluruskan jalan saudara dan saya. Hal yang ketiga yang berkaitan dari poin yang ke-1 dan ke-2 tadi. Kalau tadi yang pertama adalah kita harus mempercayakan Tuhan dengan segenap hati. Lalu poin yang kedua mengakui Tuhan dalam segala hal. Maka poin yang ketiga ini merupakan juga hal yang penting, yaitu meneduhkan hati serta menjauhi kejahatan. Apa hubungannya meneduhkan hati dengan menjauhi kejahatan, saudara? Mari kita baca di dalam Amsal yang teks kita tadi, Amsal pasal 3 ayat 7 dikatakan demikian, saudara. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Apa hubungannya di situ ada kejahatan, saudara, ketika seseorang mendapatkan masalah? Apakah betul seseorang akan melakukan kejahatan ketika mendapat masalah? Ya, mari kita lihat di dalam Alkitab. Ketika Habel dan Kain. Ketika persembahan Habel diterima oleh Tuhan, tetapi Kain tidak. Mari kita lihat sikap Kain ketika dia menghadapi masalah tersebut. Saya akan mengajak saudara buka di dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-4 ya, sampai ayat yang ke-5. Dan bahkan sampai kalau kita baca runtutannya, saudara akan menemukan di sana bahwa Kain begitu hatinya panas, marah, memberontak kepada Tuhan. Bahkan kita melihat nanti dia membunuh adiknya. Maka Tuhan berkata demikian, mengapakah engkau panas? Mengapakah engkau marah? Hati-hatilah, dosa mengintipmu. Dosa sedang di depan pintu. Jadi saudara, ketika saudara marah dan tidak tenang, maka hati-hati, sering sekali kejahatan itu gampang muncul, saudara. Di dalam kehidupan ini, kejahatan dan kebaikan itu berdampingan, hidup berdampingan, saudara. Ya. Jangan salah, kejahatan itu seperti kebaikan juga, saudara. Dia mudah muncul apalagi ketika keadaan sedang suram. Ya. Jangan sampai ketika kita mendapatkan masalah di dalam kehidupan, kita melakukan kejahatan. Apapun bentuk kejahatannya, saudara dan saya pasti mengerti apa itu kejahatan yang bisa kita lakukan. Kejahatan itu bukan hanya ketika kita membunuh, menikam orang, tidak. Tetapi ketika kita sedang marah, tanpa mengontrol emosi kita, dan bahkan keluar kata makian, maka hati-hati, saudara. Dosa sedang mengintip saudara dan saya. Jangan sampai, saudara, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang mendapatkan masalah, kita menggebu-gebu, kita marah, kita ingin berantem, kita bahkan memaki-maki orang yang tidak salah. Maka itu adalah kejahatan yang besar, dosa besar, saudara. Oleh sebab itu, mari saudara, bagaimana kita harus tenang dan percaya Tuhan. Teduhkan hati kita, jauhkan kejahatan. Kejahatan itu sudah mengintip kita ketika masalah itu melanda hidup kita. Saudara, kalau kita meneduhkan hati kita, maka kita mampu berdoa. Seseorang yang tidak bisa mengontrol diri, maka semua di depannya itu akan suram. Dia tidak bisa melihat kiri kanan.
Karena udah frustasi, marahnya udah meluap saudara. Tenang masih ada Tuhan. Jangan sampai kita melakukan kejahatan. Itu dosa besar saudara. Saudara, di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini, maka saya percaya setiap kita butuh pertolongan Tuhan, bukan? Setiap kita merindukan tangan Tuhan nyata di dalam diri kita. Tetapi terkadang Tuhan izinkan hal itu, membiarkan kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Artinya Tuhan izinkan, Tuhan seakan-akan tidak menolong. Seakan-akan. Tetapi kalau kita berhikmat, kita mengerti bahwa Tuhan yang kemarin, maka Tuhan yang sama akan menolong kita. Saudara, ada satu ayat penutup yang akan menguatkan kita pada pagi hari ini di dalam perenungan firman Tuhan ini. Yaitu di dalam Yesaya pasal 49 ayat 16. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 49 ayat 16 dikatakan demikian. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara, kita ini adalah biji mata Tuhan. Kalau kita adalah biji mata Tuhan, maka percayalah Tuhan itu senantiasa mengcover hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa di dalam melindungi setiap orang percaya. Saudara, saya mengajak kita ambil pulpen. Ini ada pulpen. Lalu tuliskan di telapak tangan Bapak Ibu, ya, tuliskan siapa nama orang yang paling kalian cintai atau nama keluarga Bapak Ibu dan saudara. Saya akan tuliskan di sini keluarga saya. Ya. Silakan ikutin Bapak Ibu, ambil pulpen, tuliskan di telapak tangan Bapak Ibu nama orang yang kita cintai, baik itu cucu, istri, suami maupun anak. Di sini saya tuliskan keluarga. Saudara, ambil tangan saudara dan letakkan di dada. Letakkan di dada saudara dan rasakan bahwa demikianlah Tuhan menolong kita. Bahwa demikianlah Tuhan mengukirkan nama saudara dan saya di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan masih ada. Tenang, Tuhan masih ada. Jangan frustasi. Jangan berbuat dosa di kala masalah ada. Percayalah, lihat Tuhan telah melukiskan nama saudara dan saya. Dan Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi mungkin belum waktunya Tuhan akan menjawab. Letakkan saudara, rasakan Tuhan ada. Hadirat Tuhan itu nyata di dalam setiap kita ketika kita tenang dan percaya bahwa masih ada Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pernah melupakan orang percaya. Kalau Tuhan sudah melukiskan nama saudara dan saya di telapak tangan Tuhan, itu artinya Tuhan itu beserta setiap saat di dalam hidup kita. Itu adalah jaminan bagi kita setiap orang percaya. Saudara harus percaya akan hal ini. Ingat bahwa Tuhan melukiskan nama kita di dalam telapak tangan Tuhan. Siapapun kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan itu tahu siapa kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Selai rambut pun tidak ada yang tersembunyi. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, baik masalah ekonomi, baik masalah di dalam keluarga, kita sedang saat ini menghadapi new normal saudara. Saya memakai istilah Om Amin. Kenal dong Om Amin? Om Amin berkata demikian saudara. Saat ini kita sedang bertarung dan berdampingan dengan virus corona. Siapa yang bertahan, maka itulah dia pemenangnya. Jelas saudara, betul, saya pikir kalimat ini menarik. Jadi percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara dan saya. Saat ini kita sedang bertarung. Bertarung dengan apa? Dengan situasi yang kita alami saat ini. Jangan frustasi. Tenang, masih ada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana kami harus tenang dan percaya bahwa
masih ada Tuhan. Tuhan yang sama pasti akan menolong kami dikala masalah melanda hidup kami. Tuhan ajarkan kami untuk tetap setia di dalam menantikan janji Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami untuk mengakui Tuhan di dalam segala hal. Ajarkan kami untuk meneduhkan hati kami dan kami menjauhi kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini hamba-Mu telah berhenti berkata-kata di dalam menyampaikan firman. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah Roh Kudus yang tidak pernah sedetik pun berhenti berkata-kata lewat pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, lama kita tidak berjumpa, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam lindungan, penyertaan, pemeliharaan dan berkat Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau mengingatkan kembali warta yang tadi kita sudah lihat di awal, ya lewat klip yang disampaikan, mari kita boleh perhatikan bersama. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari terus mendukung setiap pelayanan pekerjaan Tuhan di GKR Peak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya juga mau mengingatkan bahwa kita bisa memberikan persembahan baik melalui transfer atau QRIS, barcode. Bapak Ibu Saudara bisa tempelkan handphone Bapak Ibu Saudara ke barcode yang ada di layar ini. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biar kita boleh tetap setia di dalam kita beribadah, di dalam kita mendukung pelayanan GKR Peak dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini, kita pujian doksologi dan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa puji Allah Roh Jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Allah Bapa sumber segala berkat dan kasih, dan Tuhan Yesus sumber anugerah dan damai sejahtera. Allah Roh Kudus sumber kekuatan, pertolongan, kiranya menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita bersatu teduh, jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal dan merenungkan 1 ayat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.